Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita cek untuk percintaan kamu hari ini. Tentang dia ataupun tentang kamu ya, bisa kebolak-balik untuk energi yang terbaca nantinya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya, cek untuk energi dia hari ini, ataupun kamu, ataupun tentang hubungan kamu saat ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi hari ini, ya, ada yang menggantungkan harapannya ke kamu. Siapakah dia? Bisa jadi orang yang kau fokuskan ini pasangan kamu sendiri, orang yang mungkin dekat dengan kamu, TTM-an kamu, atau dia adalah teman, saudara, rekan kerja, ataupun siapa. Kondisikan aja siapa yang kau fokuskan. Intinya sehari ini itu ada seseorang yang menggantungkan harapannya ke kamu. Bisa jadi dia minta bantuan sama kamu, atau pasangan kamu ya. Kita bicara tentang percintaan ya. Jadi pastinya mungkin tentang orang yang kamu cintai atau orang yang kau fokuskan. Dan dia benar-benar sangat membutuhkan kamu hari ini. Entah kenapa ini. Dia pengen mencari kamu. Kenapa? Karena mungkin selama ini ada ketidaknyamanan dalam dirinya. Nggak tahu nih, dia sejak mungkin tidak berkomunikasi dengan kamu, dia merasa ada yang tidak nyaman dalam dirinya. Ya, ini nggak tahu ya alasan kenapa kamu yang menjauh atau dia yang menjauh dari kamu, tapi ternyata ada ketidaknyamanan di saat antara kamu dengan dia tidak bersama. Makanya dia berharap sekali kamu bisa menerima dia, kamu bisa memberikan sebuah kenyamanan lagi ke dia gitu ya. Kamu bisa mungkin memperhatikan dia. Itu yang mungkin dia harapkan saat ini. Dia butuh perhatian. Dia butuh sentuhan kamu ya. Dia butuh belayan kamu. Dia butuh bahu kamu mungkin untuk bersandar. Karena dia lagi pengen mencari rasa nyaman gitu. Ya. Di sini ada penolakan. Saat ini mungkin ada masalah dari dia ya. Masalah pekerjaannya dia kah? Atau masalah konflik dia mungkin dengan temannya ya, dengan keluarganya. Seperti ada penolakan mungkin di saat dia pengen menawarkan sesuatu, atau dia ditolak mungkin oleh temannya atau rekan kerja atau dalam pekerjaannya, membuat dia bermasalah dalam hal itu, sehingga akhirnya dia mencari kamu, meminta bantuan ke kamu, berharap kamu bisa membantu dia begitu ya, sehingga akhirnya penolakan ini tidak terjadi. Atau ini dalam hal karena kamu yang menolak dia memberikan kesempatan kedua. Karena ada permasalahan yang mungkin sudah dia lakukan ke kamu, membuat kamu marah, membuat kamu harus menolak dia. Karena dia ini sekarang mungkin mulai mencoba untuk mendekati kamu lagi, atau mencari perhatian kamu. Tapi kamunya sendiri mungkin tidak terlalu respect dengan apa yang dia tunjukkan gitu loh. Sehingga dia akhirnya dia tahu ya, dia tahu kamu mungkin sudah sangat marah sama dia, sehingga akhirnya dia merasa ada yang tidak nyaman dalam dirinya dia ya. Mungkin kepikiran gitu loh. Dia kepikiran bahwasanya aku nggak bisa kalau kamu itu marah sama aku terus-terusan gitu loh. Karena biasanya kalau marah ya udah baikan lagi. Tapi sekarang ini kok lama banget ya. Jadi itu dia mikir gitu ya. Merasa ada yang tidak nyaman, ada hatinya itu kayak ya takut, khawatir ya. Nah, di sini ada juga sih beberapa dari dia itu menjadi kuat dan lebih mandiri. Setelah mungkin kamu tinggalkan atau dia meninggalkan kamu, dia berharap aku tidak akan menggantungkan harapan ke kamu gitu loh. Aku harus kuat, aku harus mandiri. Tapi kenyataannya ya dia hampir menyerah. Ya, lagi-lagi dia ingin mencari kamu. Karena kamu selama ini mungkin yang selalu membantu dia di saat dia punya masalah.
ya. Nah, di sini dia juga merasakan, aku merasa ada karma yang harus aku jalani, semoga ini cepat berlalu. Ya, mungkin keadaannya saat ini benar-benar terpuruk ya. Keadaan dia terpuruk, tidak ada yang peduli dengan dia, tidak ada yang mungkin membantu dia, semua orang pada menjauh ya. Membuat dia itu kayak ngerasa, berpikir apakah ini karma yang aku dapatkan, sehingga merasa aku merasa kayak sial gitu ya, sial aja dalam hal apapun aku merasa sial, tidak beruntung. Jadi ini yang dirasakan dia ya, makanya dia sekarang ini menggantungkan harapan kamu supaya apa, kamu memaafkan dia, kamu menerima dia kembali, sehingga karma yang dijalankan itu akan berakhir. Itu anggapan dia ya. Oke. Di sini dia juga mengatakan kehilangan orang yang dicintai dan jauh dari orang yang disayang. Jadi hubungan kamu dengan dia di sini, ini ada dua alternatif, entah itu dia kehilangan kamu sudah meninggalkan dia, atau kamu yang jauh dari dia. Kamu mungkin LDRan dengan dia dan dia nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Mungkin beberapa hari atau 1 minggu ke depan dia ini akan melakukan perjalanan dinas, atau kamu yang melakukan perjalanan dinas gitu ya. Ternyata dia nggak bisa jauh dari kamu. Sesuatu banget saat dia jauh dari kamu gitu loh, dia ngerasa kehilangan ya. Jadi ini yang dia rasakan sebenarnya. Jadi hari ini itu seseorang ini merasa ya, aku itu butuh kamu gitu loh. Dia hari ini kayak butuh kamu ya, butuh maaf dari kamu, karena ada keadaan dia terpuruk saat ini yang membuat dia itu merasa pengen mencari kamu di sini. Kita coba ya lihat dari percintaan. Kartu orakel kamu seperti apa di sini? Fokus kepada kartu ini ya, teman-temanku. Apa yang terbaca? Oke, fokus. Apakah yang terbaca? Ya. Oke. Nah, di sini menggambarkan kalau hubungan kamu dengan dia itu sudah berakhir. Hubungan kamu dengan dia itu kayak benar-benar sedang dalam masa transisi juga. Ya, berharap ada suatu kehidupan baru kembali. Itu yang diharapkan dia. Ya, aku sekarang ini sudah merenung. Aku sekarang ini sudah merasa bersalah gitu loh. Aku mengakui kesalahan aku selama ini. Itu yang dia rasakan saat ini. Sehingga akhirnya dia berharap ada suatu hal yang baru yang akan muncul di sini. Apakah kamu muncul kembali ke hadapan dia, atau dia akan menemukan orang baru di sini? Itu yang sebenarnya diharapkan. Karena dia tahu kalau kesempatan berikutnya yang kamu berikan itu kayak dia meragukan. Karena udah keseringan dia melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Ya, sehingga akhirnya ya kamu merasa ya udah, stop sampai di sini. Aku tidak akan memaafkan. Walaupun aku memaafkan, tapi aku tidak akan berikan kesempatan kedua gitu ya. Bahkan ini bukan kesempatan kedua ya. Entah itu yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya ya. Nah, di sini dia pengen ya, kalaupun kamu tidak menerima aku, kita pengen berteman gitu loh. Aku setidaknya bisa menjalin suatu hubungan dengan kamu, walaupun itu hanya hubungan pertemanan. Tapi sebaiknya jangan ya, karena segala sesuatu itu pasti akan dilandaskan dari perasaan nantinya ya. Jadi kalau dengan mantan ya seadanya aja, jangan terlalu dekat gitu ya. Karena suatu saat nanti ya bisa jadi ada kemungkinan besar rasa itu akan muncul kembali ya. Jadi sebaiknya teman-temanku, kalau misalnya ketemu mantan nih, ya udah biasa aja gitu loh ya, jangan dekat, jangan saling curhat ya, itu akan jadi bahaya. Jadi aku melihat lagi di sini, wow, ternyata di saat dia sudah tidak bersama dengan kamu, di situ dia merasakan ada cinta tanpa syarat ya, self love. Dia mencoba untuk merasakan, kenapa ya kok aku bisa sakit, terpuruk di saat aku tidak bersama dengan kamu gitu ya. Apakah aku hanya mencintai kamu gitu loh? Apakah ini balasan dari rasa sakit yang kamu rasakan? Jadi itu yang dipikirkan di sini. Sehingga dia memahami juga apa yang kamu rasakan dulu, dia merasakan juga saat ini. Sehingga akhirnya dia saat ini kayak pengen untuk membahagiakan kamu tanpa meminta imbalan apapun. Nah, inilah suatu unconditional love ya, cinta tanpa syarat.
Dia akan melakukan apapun untuk kamu asal kamu bahagia. Walaupun kamu mungkin saat ini bersama dengan yang lain, asalkan kamu bahagia, dia juga turut bahagia. Jadi ini saat ini mungkin dia sudah sangat positif sekali ya. Oke. Ada decision. Di sini aku melihat ada sebuah kedamaian yang mungkin akan dia miliki di saat mungkin kamu memberikan sebuah respon yang baik. Dia kayak ngerasa, jangan-jangan aku diberikan kesempatan nih. Nah, jadi ada keinginan dia seperti itu. Ada harapan dia gitu loh. Seolah kalau saat aku bersama dengan kamu, aku yakin aku sangat bahagia sekali. Tapi ya aku tidak mau untuk bermimpi, berhayal begitu ya. Di sini aku melihat beberapa dari dia itu merasa kaget juga ya. Ada sebuah transformasi yang mungkin atau ada perubahan yang mungkin yang kamu lakukan. Ada juga sih beberapa dari kamu kayak memberikan kesempatan kepada dia, kayak ingin menjalin hubungan lagi. Ya aku memaafkan. Ya aku ingin kita bersama lagi. Tetapi ya aku harap semua ini ya kita jadikan pelajaran gitu loh, bahwasanya jangan sampai ada keegoan kita ya dikalahkan ya oleh rasa cinta kita begitu ya. Jadi itu yang di sini kamu pengen tunjukkan ke dia. Ya mungkin dia kaget saat kamu berikan kesempatan kepada dia. Ini sebuah kejutan buat dia. Dia merasa kaget ya, dia merasa ini surprise bagi dia. Ternyata selama ini ya dia sudah cukup merasakan penderitaan. Mungkin itu juga sebagai pelajaran bagi dia ya, bahwasanya kamu juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dia rasakan. Ya, sehingga nantinya dia tidak akan melakukan hal itu lagi terhadap kamu. Semoga ya. Di sini ada love call. Antara kamu dengan itu seolah-olah kayak cinta itu memanggil kamu dengan dia. Ya, seperti ditakdirkan ya. Sehingga tanpa melakukan apapun, kamu juga ngerasa terpanggil oleh energi dia. Dan dia juga seperti itu. Inilah sebuah takdir mungkin, padahal antara kamu dengan dia sudah saling menyakiti, saling mungkin ada karmik juga gitu ya. Tapi pada akhirnya mungkin bisa jadi kamu dengan dia akan bersama ya. Tapi ada kemungkinan juga ya, ini kan general ya. Tapi ada beberapa dari kamu kayak ngerasa ya udah separation, kita saling meninggalkan. Ya, saling meninggalkan. Kalaupun cinta ya kita berjodoh. Ya bisa jadi nantinya kamu di sini akan ketemu dengan orang baru atau dia bersama orang baru, tapi dia akan bahagia melihat kamu bahagia. Ya, itu yang terbaca di sini. Aku coba lihat dari segi tarotnya ya, seperti apa. Memang saat ini memang keadaan dia terpuruk, berharap semua ini bisa dia lewati ya. Oke, kita akan coba cek bagaimana di tarotnya. Ya. Nah, di sini ada Princess of Wands. Dia merasa aku harus melakukan sesuatu. Ya. Dia ingin menunjukkan kepada kamu perubahan yang dia lakukan saat ini gitu ya. Karena di sini ada pertemuan antara kamu dengan dia, itu akan bertemu lagi. Akan bertemu kembali. Oke, akan bertemu kembali. Ya semoga aja pertemuan ini akan membuahkan hasil sebuah komitmen yang sama-sama kamu dengan dia inginkan. Jadikanlah sebuah pelajaran masa lalu itu bagi kamu dengan dia ya, yang membuat akhirnya kamu dengan dia akan bahagia nantinya. Yang tadinya mungkin ego, ya sekarang kita nggak boleh ego lagi, saling mendengarkan begitu ya, saling menghargai begitu ya. Jadi di sini ada sebuah pertemuan. Walaupun di sini ya dia merindukan kamu, keadaan dia memang sakit ya saat ini. Jadi saat ketemu dengan kamu, dia itu merasa sembuh, merasa bergairah lagi di sini. Oke? The Sun. Memang ada sebuah harapan bagi kamu dengan dia yang pengen untuk menjalin satu hubungan lagi. Ada sebuah harapan antara kamu dengan dia bisa bersama. Karena di sini kamu dengan dia akan bertemu lagi, ya, akan bertemu lagi. Tapi mungkin dalam jangka waktu kapan? Ya semoga kamu bisa melihat proses ini. Bisa jadi prosesnya itu kamu yang ditemukan dulu dengan orang baru, atau dia juga ditemukan dengan orang baru. Namun di suatu ketika nanti, suatu saat nanti, kalau takdir udah berkata kamu akan bertemu, maka kamu akan bertemu, ya. Di sini ya mungkin awalnya di dalam dunia pekerjaan ya, kamu dengan dia terkoneksi mungkin secara pekerjaan sebagai rekan bisnis, mungkin rekan kerja atau teman kerja. Namun di situ sepertinya ada sebuah harapan, kesempatan, Ace of Cups. Ada sebuah cinta lagi, sebuah kesempatan mungkin karena sering ketemu nih. Jadi ya tiba-tiba aja rasa itu mulai muncul, mulai memaafkan ataupun bagaimana. Karena di sini juga ada Ace of Pentacles.
ya. Jadi ini berhubungan dengan pekerjaan kamu. Mungkin seseorang yang kamu fokuskan ini adalah orang yang satu circle dengan kamu, mungkin dalam dunia pekerjaan, ya, atau memang banyak persamaan antara kamu dengan dia, ya, begitu. Oke, kita akan coba lihat untuk inisialnya. Kalau zodiaknya ini ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Leo, ada Taurus, Virgo, Capri. Kita akan coba lihat. Nanti yang terakhir kita akan cek untuk zodiak yang kuatnya ya. Ini ada L, teman berantem. Ada B, teman sekolah. Ada C dan Z, mantan terindah. E dan X, orang baru. Nah, mungkin ada juga sih ya, beberapa dari kamu itu lebih milih orang baru. K, T, teman kerja, atasan kerja. Ini juga terbaca. Oke, untuk zodiak yang kuat kondisinya. Ada Sagittarius. Ada Gemini. Ada Aries. Ada Aries lagi. Ada Virgo. Oke. Itu ya yang terkoalisi dengan kamu. Kita melihat di sini seseorang sudah berakhir hubungannya dengan kamu. Dia seperti ingin menggantungkan harapannya lagi ke kamu di sini. Oke, dia berharap bisa bertemu kamu kembali. Jadi inilah ya yang dia inginkan saat ini dari kamu. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.